Menkominfo Mahfud MD mengapresiasi Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek Menara BTS. Penahanan Johnny Plate itu sudah sesuai hukum. Karena sebenarnya ini sudah diteliti berulang-ulang. Kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau dibilang bahwa ini tindakan karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga secara hukum. Kasus ini menurut Mahfud sudah lama didalami Kejaksaan dengan hati-hati jika penetapan tersangka ditunda maka bertentangan dengan hukum Menkominfo yang merugikan negara. Menurut Mahfud penetapan tersangka Johnny G. Plate sudah sesuai hukum sehingga tidak benar jika penetapan Menkominfo Johnny G. Plate yang juga berjabat Sekjen Partai Nasdem itu bermuatan unsur politis. Saya itu ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, makam dan sebagainya itu, itu yang kemudian dijadikan alasan. Mari kita berpikir positif saja. Ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang ya sudah kalau memang dua alat bukti terpenuhi ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik maka itu salah. Sebelumnya Jokowi resmi menunjuk Mahfud sebagai Intel Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Dalam pernyataan sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan Kejaksaan aku profesional dalam menangani kasus ini. Mahfud juga memastikan terus mencermati dan mengawal kasus korupsi Menara BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Menyangkut BTS itu saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh. Jadi ini adalah proyek BTS yang sudah direncanakan sudah lama dan itu penting bagi rakyat Indonesia dan harus diteruskan. Itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020. Ya. Yaitu ketika proyek senilai 2,28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada. BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada. Lalu dengan alasan COVID minta perpanjangan sampai, padahal uangnya ini sudah keluar tahun 2020-2021. Minta perpanjangan sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret.